Bab 287 Season 2 dimulai. Kenapa kamu berpikir dia jahat? Ada tanda tanya yang besar dalam hati Boy melihat Erlan yang tampak begitu membenci sosok gadis bercadar itu. Dia dan Fanya sahabatan dulu. Tapi, kemudian pertemanan mereka jadi renggang. Kata Fanya, Amira yang sengaja menjauhi dia. Oh! Boy menatap ke arah gadis yang tengah membantu beberapa santri lain mengangkat sembako. Gadis itu terlihat sederhana. Sikapnya pun lemah lembut. By the way, tadi kamu bilang, omamu mau menjodohkan kamu dengan dia. Kan? Iya. Tapi aku gak mau. Gila aja nikah sama dia. Memangnya perempuan di bumi ini sudah habis. Boy hanya terkekeh mendengar gerutuan panjang Erlan. Ia paham. Erlan yang memiliki kehidupan modern tidak mungkin mau dinikahkan dengan wanita seperti Amira yang sangat tertutup dan jauh dari kata modern. Pak Dokter, terima kasih banyak bantuannya. Semoga menjadi ladang pahala untuk Pak Dokter dan keluarga. Ustadz Syam, pemilik pondok sederhana itu, menyapa mereka. Panggil Boy aja, Abah. Jangan panggil Pak Dokter. Saya juga belum jadi dokter, kok. Ah, sama saja. Ayo, duduk dulu. Ia menepuk bahu pemuda itu. Terima kasih, Abah. Boy dan Erlan duduk sebentar sambil mengobrol. Sesekali Boy mencuri pandang ke arah Amira yang tampak sedang mengajari anak-anak mengaji. Ia sedikit heran dengan Erlan yang terkesan sangat membenci Amira. Dia itu penampilannya saja yang tertutup. Kalau hanya melihat penampilan, siapapun akan mengira dia alim. Munafik sekali. Bisik Erlan, saat menyadari Boy sesekali melirik gadis itu. Istighfar, manusia tidak berhak menilai kadar keimanan seseorang. Pokoknya di mataku dia tidak lebih dari gadis munafik. Lagi pula, aku yakin cadarnya itu hanya untuk dijadikan topeng, bukan karena keimanannya. Astagfirullah. Boy menghembuskan napas panjang. Gemuruh petir menyambar sore itu diiringi derasnya hujan yang menciptakan suasana mencekam. Boy dan Erlan sedang membantu Ustadz Syam membenarkan bagian atap yang sempat terhempas oleh angin kencang. Bangunan itu memang sudah cukup tua dan sama sekali belum pernah direnovasi. Beberapa bagian dinding bahkan sudah tampak lapuk dan berjamur. Pun terdapat beberapa bagian atap yang bocor. Setiap hujan turun, bocor seperti ini ya, Bah? Tanya Boy, sesaat setelah selesai dengan pekerjaannya. Iya, Nak. Tapi tidak apa-apa. Kami sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Kasihan anak-anak yang tinggal di sini. Boy melirik anak-anak yang tampak ketakutan setelah kejadian tadi. Perhatiannya kembali tertuju kepada Amira yang dalam keadaan basah kuyup sedang berusaha menenangkan anak-anak. Melihat keadaan bangunan pondok yang cukup memprihatinkan, Boy berencana akan bicara dengan papanya untuk membantu memperbaiki bangunan tersebut agar lebih layak dan aman untuk digunakan. Tidak apa-apa. Anginnya sudah reda, kok. Insya Allah, Allah dan para malaikatnya akan melindungi kita. Satu lagi yang membuat hati Boy bergetar. Suara Amira terdengar begitu lembut di telinga. Aku membencinya. Ucap Erlan di sela perjalanan pulang. Mereka baru saja meninggalkan pondok sederhana tersebut. Boy yang duduk di kursi kemudi itu hanya melirik sekilas. Kemudian kembali terfokus pada jalan di depan. Jangan membenci secara berlebihan. Ingat kisah Umar bin Khattab yang pernah sangat membenci Rasulullah, tetapi pada akhirnya menjadi orang yang paling mencintainya, dan menjadi orang yang paling terluka saat kepergiannya. Apa kamu sedang berusaha membelah Amira? Boy terkekeh. Tidak. Aku hanya sekedar mengingatkan. Lagi pula, aku tidak melihat sesuatu yang buruk darinya. Kamu lihat tadi, bagaimana lembutnya dia menenangkan anak-anak yang ketakutan saat ada badai. Jangan tertipu. Boy, itu hanya topeng untuk menutupi kebusukannya. Kalau sudah benci memang susah melihat kebaikan seseorang. Setelah menempuh perjalanan hampir 2 jam, Boy membelokkan mobilnya memasuki gapura perumahan tempatnya tinggal. Seorang penjaga sigap membuka gerbang ketika Boy membunyikan klakson mobilnya. Suasana rumah malam itu cukup ramai. Ada beberapa mobil yang terparkir di halaman rumah, salah satunya milik Darren, paman dari Erlan, yang memang sudah cukup lama bersahabat dengan keluarga Darmawan. Assalamualaikum. Ucap Boy sesaat setelah memasuki rumah. Waalaikumsalam.
Beberapa orang kompak menjawab salam. Habis dari mana kalian? Kok baru pulang? Tanya Aileen penasaran saat melihat pakaian Boy dan Erlan basah. Habis dari pondok aja. Mah, lama di sana. Soalnya bantuin Pak Ustadz benerin atap yang kena angin kencang. Erlan juga ikut. Tanya Melati, menatap keponakannya dengan senyuman. Iya, Bunda. Jawab pelan cepat. Ketemu dong sama Amila. Goda wanita itu. Jawaban singkat cenderung dingin dari Erlan membuat Melati terkekeh. Ya sudah, kalian sana cepat ganti baju dulu, nanti masuk angin. Imbu Aileen. Boy dan Erlan pun beranjak menuju lantai atas. Sementara para orang tua masih mengobrol di lantai bawah. Para laki-laki memiliki meja sendiri. Begitupun dengan wanita. Setiap ulang tahun Bray dan Bian, para sahabat mereka akan berkumpul di rumah. Bukan untuk merayakan, tetapi hanya untuk menemani Aileen melewati hari yang berat. Siapa itu Amira? Mel. Aileen menatap Melati dengan penasaran. Amira itu anak pemilik pondok, Ustadz Syam, sahabat abah dan ayah mertuaku. Kebetulan ayah mertuaku punya niat baik untuk menjodohkan Erlan dengan Amira. Jawab Melati. Alhamdulillah. Sahut Riana. Ini kabar baik. Tapi, sepertinya Erlan belum setuju. Sementara ayah kurang suka dengan hubungan Erlan dan Vanya. Katanya, Vanya bawa pengaruh buruk untuk Erlan. Oh, Aileen mengangguk pelan. Erlan menghempas tubuhnya di ranjang sesaat setelah mandi dan berganti pakaian. Ia menatap langit-langit kamar dengan nanar. Aku nginap di sini. Malas pulang ke rumah. Ucap pria berusia 25 tahun tersebut. Kenapa? Sahut Boy. Malas tibat sama opa. Mereka terus membujuk supaya aku setuju untuk menikah dengan Amira. Gila enggak? Namanya orang tua pasti mau yang terbaik untuk kamu. Aku kan sudah ada Vanya. Boy, aku lebih cocok dengan dia. Aku rasa hidupku akan seperti di neraka kalau sampai benar-benar menikah dengan Amira. Apa Amira sudah tahu kalau opa mau berniat menjodohkan kamu dengan Amira? Dia tahu sih kayaknya. Terus? Enggak tahu. Tapi, kalau dia gadis baik-baik, dia pasti akan menolak niat opa. Apalagi Vanya itu sahabatnya sendiri. Alis tebal Boy saling bertaut mendengar ucapan Erlan. Sebenarnya, Boy tidak begitu menyukai Vanya sejak awal menjalin hubungan dengan Erlan. Namun, demi menjaga persahabatan mereka, Boy memendamnya sendiri. Aku nggak bisa bayangkan bagaimana perasaan Vanya kalau sampai opa memaksa. Bayangan menikah dengan seorang gadis bercadar terasa sangat mengerikan bagi Erlan. Biasanya pilihan orang tua itu yang terbaik. Loh, tetap aku tidak akan mau. Aku tidak akan pernah tertarik dengan yang namanya Amira. Pasti ada wajah jelek di balik cadarnya itu.